sesi tanya jawab. Tapi mungkin pertama kami berikan kehormatan ini untuk Dr. Ilham. Nah, beliau sebenarnya sudah nulis di chat, tapi kita berikan kehormatan aja untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Ustadz, Silakan. terima kasih Ustadz. Ahlan Ustadz, Dok. Alhamdulillah, syukron. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Yang ingin saya tanyakan, selama 1 bulan Ramadan itu setan diikat, tetapi saya melihat di bulan Ramadan itu banyak yang berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dolim kepada manusia. Maksud setan diikat ini seperti apa? Sepertinya kalau saya melihat banyak orang-orang yang memperturutkan langkah-langkah setan. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Siap, Dok. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, nggak bisa kita pungkiri realita yang ada. Masih banyak manusia-manusia yang nggak puasa di bulan Ramadan, sholat juga enggak. Tadi dokter sebutkan membalimin orang lain juga masih terjadi. Mungkin yang berzina di bulan Ramadan juga ada, yang minum juga ada. Gimana? Katanya setan dibelenggu. Para ulama menjelaskan bahwa makna setan dibelenggu itu bisa jadi dengan dia berpuasa, langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia itu disempitkan. Karena setan itu ikut aliran darah manusia. Dengan dia berpuasa, tertahan tuh setan nggak bisa godain kita. Namun makna yang kedua, setan dibelenggu itu memang nyata. Dia dibelenggu. Dia tetap dapat menggoda, tapi mungkin dari jarak jauh ya, tidak seperti yang bebas. Orang di penjara itu kadang-kala kalau kita lihat di Indonesia, ada orang di penjara pun tetap bisa ya melakukan hal-hal yang terlarang sebenarnya. Setan pun dibelenggu, ya dengan segala keterbatasan dia nggak bisa sebebas sebelum Ramadan menggoda manusia. Akan tetapi, bisa jadi setan ini sudah sukses mengganggu manusia. Artinya dia menciptakan manusia setan. Seperti orang, kalau ada 2 orang yang berkawan. Yang satu baik, yang satu jahat. Akhirnya yang baik ini dipengaruhi sama yang jahat ini. Sampai dia nggak sholat ya. Dia kemudian melakukan kemaksiatan. Akhirnya yang awalnya menggodain itu mati. Pertanyaannya, apakah dia akan berhenti berbuat maksiat? Kadang-kala enggak. Lanjut dia maksiat. Padahal udah mati kawan yang menyesatkan dia. Begitu pula yang terjadi dengan setan. 11 bulan setan ini full bersama manusia. Menggodain manusia. Walaupun kita tahu ketika manusia membaca zikir ya, dia akan selamat dari godaan setan. Tapi 11 bulan penuh secara umum dia menggodai manusia. Ketika masuk bulan Ramadan, setannya dibelenggu. Kira-kira manusianya berhenti berbuat dosa? Lanjut dia. Udah pinter. Maka sampai dikatakan ada hati yang sudah kosong dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Setannya udah sukses. Jadi setannya itu udah santai godain dia. Nggak digodain pun dia udah jalan menuju kepada kemaksiatan. Jadi mungkin itu yang terjadi dong. Orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan itu sebenarnya ya hasil kerja setan 11 bulan. Sehingga dia lanjut. Oleh karena itu di bulan Ramadan ada yang menyeru. Kata Nabi SAW, setiap malam ada yang mengatakan, Ya baghiyal khair. Wahai orang yang menginginkan kebaikan. Aqbil, ayo. Nih, Allah sediakan semua fasilitas untuk jadi orang baik. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Ayo lo. Apalagi yang menghalangi untuk berbuat baik. Wa ya baghiya syarr aqsir. Yang mau berbuat jahat, artinya dia punya keinginan berbuat jahat. Dia. Setannya udah nggak ada nih, udah dibelenggu. Tapi dia masih punya keinginan, aksir. Udah lo berhenti engkau. Masa mau terus berbuat jahat? Setannya udah dibelenggu. Engkau masih mau berbuat jahat. Maka dikatakan aksir.
Tapi kan ada orang yang diseru, diajak, tak dikasih tahu, nggak mau. Kecanduan berbuat maksiat. Ada orang kecanduan narkoba, yang sampai di penjara pun dia tetap narkoba. Yang seharusnya dia udah berhenti, udah dikondisikan, tapi tetap. Yang terjadi dengan manusia yang berbuat dosa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang memang setan sudah sukses menyesatkan dia. Setan tidak terlalu capek untuk menyesatkan dia kembali. Hada wallahu a'lam bishawab.